Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah paper dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Penulisnya itu David de Klerk dari Institute of Technology Laboratory of Computer Science pada tahun 1988, dipublish in program SIGCOMM di Computer Communication Review volume 18 nomor 4. Oke, pertama kita masuk ke pengenalan. Di dalam era digital, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kita tahu internet memungkinkan kita untuk saling terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Baik itu mengakses informasi, melakukan bisnis secara online. Namun internet tidak selalu seperti sekarang ya. Ketika internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an, masih banyak masalah teknis yang perlu dipecahkan. Untuk di pembahasan pada paper ini, pembahasan mengenai prinsip-prinsip desain yang menjadi dasar pengembangan protokol internet yang digunakan hingga saat ini. Oke, prinsip-prinsip yang dibahas pada paper ini meliputi modularitas, skalabilitas, dan kesederhanaan yang menjadi kunci dalam membangun sebuah sistem yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Oke, pemahaman tentang prinsip-prinsip desain internet sangat penting bagi para profesional IT, pengembang web, dan pengguna internet secara umum. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat lebih memahami bagaimana internet itu bekerja. Oke, lanjut. Seperti yang sampaikan sebelumnya, latar belakang dari paper ini itu sebenarnya berangkat dari tahun 1960-an, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA singkat. Itu mulai membangun jaringan komputer yang dikenal sebagai ARPANET. Oke, jaringan ini merupakan cikal bakal dari apa yang kemudian menjadi internet pada awalnya. ARPA hanya digunakan oleh sejumlah kecil peneliti dan ilmuwan komputer yang berada di university atau di laboratorium Amerika Serikat. Namun, seiring dengan berkembangnya ARPANET, muncul masalah teknis dan desain. Salah satunya, masalah terbesar itu kurangnya standar protokol. Setiap pengembang menggunakan protokolnya masing-masing dan berbeda, sehingga membuat pengguna jaringan menjadi tidak efisien dan susah buat diatur. Selain itu, muncul pula masalah skalabilitas atau kemampuan jaringan berkembang dan menangani jumlah pengguna yang semakin banyak. Pada saat itu, masa sulit untuk memperkirakan seberapa cepat internet akan berkembang dan bagaimana jaringan tersebut dapat ditangani pertumbuhannya. Oke, maka karena itu DARPA mengembangkan sebuah protokol yang disebut dengan TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini menetapkan standar komunikasi untuk jaringan komputer yang memungkinkan perangkat yang berbeda dan pengembang yang berbeda dapat berkomunikasi secara efektif. TCP/IP juga dirancang untuk menjadi modular dan scalable sehingga dapat dengan mudah diperluas dan dikembangkan. Oke. Untuk desain filosofi itu berangkat dari prinsip-prinsip desain internet yang diusulkan oleh penulis, yaitu ada modularitas, skalabilitas, dan kesederhanaan. Modularitas sendiri itu mengacu pada kemampuan untuk membagi sistem menjadi bagian-bagian yang terpisah namun saling terkait atau saling memiliki dependensi.
sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pengaturan jaringan. Selanjutnya untuk skalabilitas, itu kemampuan jaringan untuk menangani jumlah pengguna yang semakin bertambah dan mampu bekerja secara efisien. Protokol TCP/IP dapat mudah diperluas atau ditingkatkan tanpa mengganggu sistem yang ada, sehingga memungkinkan internet berkembang dengan cepat. Prinsip desain yang ketiga, itu kesederhanaan. TCP/IP dirancang untuk menjadi lebih sederhana dan mudah buat dipahami, sehingga memudahkan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Protokol ini memiliki struktur yang jelas dan mudah diimplementasikan oleh berbagai jenis perangkat, dari komputer hingga smartphone yang kini kita gunakan. Dengan prinsip-prinsip desain yang seperti ini, TCP/IP berhasil menjadi dasar dari internet yang kita kenal saat ini. Keberhasilan ini tidak hanya didasarkan pada fungsinya, tapi juga pada kemampuan TCP/IP untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Kita coba bahas lebih jelas modularitas itu seperti apa. Modularitas itu terbagi beberapa modul ya pastinya, yang berfungsi untuk mengatur atau mengontrol lalu lintas data dalam jaringan. Seperti misalkan nih ada IP, Internet Protocol, yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket data dari satu node ke node yang lainnya. TCP atau Transmission Control Protocol membangun koneksi yang handal antara dua perangkat, memastikan bahwa data yang dikirimkan dari sumber ke tujuan diterima dengan benar. Untuk UDP, User Datagram Protocol, membangun koneksi yang sebenarnya tidak terlalu handal dan lebih cepat dibandingkan TCP, tapi ya. Namun data yang dikirimkan tidak dijamin dapat diterima dengan benar. ARP, Address Resolution Protocol, menghubungkan alamat IP ke alamat MAC atau Media Address Control, sehingga data dapat dikirim ke node tujuan yang tepat. DNS, Domain Name System, mengubah nama domain menjadi IP yang dapat digunakan oleh jaringan. Dan masih ada beberapa modul lainnya. Setiap modul memiliki peran penting dalam pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan TCP/IP. Dalam pengembangan jaringan yang lebih kompleks, beberapa modul ini dapat mengoptimalkan kinerja jaringan yang memastikan bahwa data dikirimkan dengan aman dan efisien. Selanjutnya untuk skalabilitas itu kemampuan protokol menangani volume data dan jumlah pengguna yang meningkat. Beberapa poin kita coba bahas seperti subnetting atau membagi jaringan ke dalam subnetwork yang lebih kecil. Subnetting dapat membantu mengelola volume data dan mempercepat lalu lintas jaringan. Untuk routing, protokol routing memungkinkan data untuk diteruskan melalui jaringan ke tujuan yang tepat. QoS, Quality of Service, teknologi QoS memungkinkan jaringan untuk memprioritaskan lalu lintas data yang penting seperti video atau telepon, memastikan bahwa data ini memiliki bandwidth yang cukup untuk berjalan dengan baik. Load balancing, pendistribusian lalu lintas jaringan ke seluruh server atau perangkat jaringan yang tersedia. Load balancing dapat membantu memaksimalkan bahwa jaringan tidak overload dan data dapat diakses dengan cepat. Teknologi ini mengakomodasi volume data yang semakin besar dan jumlah pengguna yang semakin meningkat seiring waktu, sehingga menjadikan protokol ini sangat scalable dan mudah diimplementasikan dalam jaringan yang berbeda. Selanjutnya,
prinsip selanjutnya itu kesederhanaan, merujuk pada prinsip desain protokol yang didasarkan pada filosofi keep it simple ya. Oke, keep it simple atau poin pertama bisa dibahas untuk minimalism yang hanya menyediakan fungsi-fungsi diperlukan untuk mengirim dan menerima data. Selanjutnya pembagian tugas. TCP/IP membagi tugas antara layer sehingga setiap layer bertanggung jawab hanya pada satu tugas tertentu. Kompatibilitas mundur, maksudnya TCP/IP didesain agar dapat berkomunikasi dengan protokol jaringan yang lebih lama. Dengan prinsip kesederhanaan, TCP/IP menjadi protokol jaringan yang mudah dipahami, diimplementasikan dan dikelola serta dapat berjalan pada perangkat dengan sumber daya yang terbatas. Dari ketiga prinsip atau desain filosofi dari pembahasan paper ini, yang diusung itu adalah TCP/IP sebenarnya memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan teknologi informasi. Seperti modularitas. Prinsip modularitas pada TCP/IP memungkinkan pengembang untuk membuat protokol baru dengan mudah dan mengintegrasikannya ke dalam protokol yang sudah ada. Hal ini memungkinkan perkembangan teknologi jaringan yang lebih cepat dan membuatnya lebih mudah untuk menambahkan fitur baru pada jaringan. Dengan modularitas ini kita dapat melihat perkembangan berbagai protokol dan aplikasi jaringan, misalkan seperti VoIP, IPTV, cloud computing dan lain-lain. Skalabilitas. Dengan prinsip skalabilitas, TCP/IP memungkinkan jaringan untuk berkembang dan menyesuaikan dengan jumlah pengguna yang semakin banyak tanpa mengorbankan kinerja jaringan lainnya. Hal ini penting karena semakin banyak pengguna internet, semakin tinggi kebutuhan akan bandwidth dan sumber daya jaringan. Dengan prinsip ini dimungkinkan pengguna jaringan internet secara massal dan menjadi lebih luas, terutama dengan berkembangnya Internet of Things atau IoT. Kesederhanaan dengan prinsip ini juga memungkinkan protokol jaringan yang mudah dipahami, diimplementasikan dan dikelola. Hal ini sangat penting dalam lingkungan jaringan yang terus berkembang dan kompleks, terutama ketika berhadapan dengan teknologi seperti cloud computing atau big data. Dengan desain yang sederhana, TCP/IP dapat diadopsi oleh berbagai platform dan menjadi dasar bagi berbagai protokol jaringan lainnya. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip pada TCP/IP memungkinkan perkembangan teknologi jaringan yang lebih cepat dan mudah untuk terintegrasi dengan teknologi yang baru, serta membuat jaringan internet lebih mudah dikelola dan sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaringan. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya yang mengenai paper ini, kita coba untuk melakukan kritik, beberapa kritik yang sering dilontarkan terhadap prinsip-prinsip desain internet. Pertama di bagian keamanan, beberapa ahli keamanan informasi telah mengkritik prinsip-prinsip desain internet dengan merasa bahwa sistem ini terlalu terbuka dan rentan terhadap serangan cyber. Untuk skalabilitas, prinsip desain internet ini mengakui pentingnya skalabilitas, namun beberapa ahli teknologi menganggap bahwa sistem ini tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena terlalu terfragmentasi. Regulasi beberapa negara juga telah mengkritik prinsip-prinsip desain internet karena mereka merasa bahwa sistem ini tidak cukup diatur atau terlalu sulit untuk diatur. Ketergantungan, beberapa ahli teknologi juga
dan kebijakan dan beberapa ahli teknologi dan kebijakan mengkhawatirkan ketergantungan yang berlebihan pada protokol internet dan infrastruktur yang terkait. Mereka menganggap bahwa ini dapat mengancam keamanan dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Dari beberapa kontroversi ini sebenarnya mempengaruhi perkembangan teknologi informasi, terutama dalam hal regulasi dan keamanan. Beberapa negara telah memperkenalkan undang-undang baru yang dirancang untuk mengatur pengguna internet. Sementara industri teknologi terus mencari cara untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem. Selanjutnya potensi penelitian dan implikasi dalam paper ini telah dijelaskan beberapa prinsip desain internet yang telah menjadi landasan bagi pengembang teknologi informasi. Namun perkembangan teknologi terus berlanjut dan ada potensi untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan pada teknologi baru. Di beberapa potensi penelitian lanjutan itu dapat dilakukan seperti penelitian tentang aplikasi prinsip-prinsip desain internet pada teknologi blockchain misalnya dan IoT, atau studi tentang bagaimana prinsip-prinsip desain internet dapat diterapkan pada pengembangan sistem keamanan cyber dan privasi data, atau penelitian tentang bagaimana prinsip-prinsip desain internet dapat diterapkan pada teknologi edge computing dan cloud computing. Studi tentang bagaimana prinsip-prinsip desain internet dapat diterapkan pada jaringan atau pada teknologi jaringan nirkabel 5G dan selanjutnya. Dalam menggambarkan teknologi baru di masa depan, prinsip-prinsip dan desain internet yang telah dikenal dan diuji dapat menjadi pedoman untuk memastikan sistem yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih mudah digunakan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dan mempercepat kemajuan teknologi di berbagai bidang. Sebagai ringkasan, paper ini membahas tentang filosofi tentang desain protokol internet yang dibuat oleh DARPA. Tujuan dari paper ini untuk menjelaskan prinsip-prinsip desain yang mendasari protokol internet itu sendiri dan mengapa prinsip tersebut sangat penting bagi keberhasilan jaringan internet. Penulis menjelaskan bahwa tujuan utama dari desain protokol internet adalah untuk menciptakan jaringan yang dapat diandalkan dan dapat bertahan lama. Prinsip-prinsip desain yang dipaparkan dalam paper ini mencakup fleksibilitas, modularitas, dan skalabilitas, dan kemampuan untuk mengatasi kegagalan dan kesalahan. Selain itu, paper ini juga membahas tentang keputusan-keputusan desain yang diambil oleh para perancang protokol teknologi atau protokol internet, seperti keputusan untuk menggunakan jaringan packet switch dan menggunakan protokol yang terpisah untuk transport layer dan network layer. Paper ini juga membahas tentang peran penting dari standar-standar yang terbuka dalam memastikan interoperabilitas antara perangkat dan aplikasi internet secara keseluruhan. Paper ini memberikan wawasan yang berharga tentang prinsip-prinsip desain yang mendasari protokol internet yang kita gunakan hari ini. Bagi para profesional di bidang teknologi informasi atau siapa saja yang tertarik dengan sejarah dan evolusi internet, paper ini pasti akan menjadi bacaan yang menarik dan informatif. Demikian penjelasan atau review saya tentang paper ini. Sekian.